Masya Allah, Bapak Mulu sehat, panjang umur, dalam kesehatan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majelis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan keluarga kita istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala dan segala masalah kita diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa salat dan salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا
sunnahnya seseorang selalu berkata-kata indah, baik, dan selalu senyum ketika berjumpa dengan setiap seseorang. Berkata-kata baik kepada setiap seseorang ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun diri kita ini disakiti, jangan terpancing oleh keadaan, jangan terpancing oleh sikap seseorang sehingga kita sama seperti orang tersebut. Jangan mudah terpancing. Orang beriman sikapnya tenang, tidak gampang terpancing dengan sikap seseorang. Orang yang beriman, dia selalu berkata-kata baik walaupun orang tersebut berkata-kata buruk sama dia. Karena orang yang berkata-kata buruk, lambat laun dia akan menyesal dengan ucapannya. Tapi orang yang berkata-kata baik, ketika dia sudah terlepas daripada orang tersebut, dia akan bahagia, dia akan senang. Maka setiap orang berkata-kata baik ini tanda dirinya termasuk orang yang beriman. Karena Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, ciri-ciri mereka dia berkata-kata baik, kalau tidak dia diam. Banyak orang baik sholatnya, tapi lisannya gak baik. Banyak orang baik ibadahnya, tapi lisannya cacat. Maka yang dikatakan muslim adalah orang yang selamat lisannya tersebut untuk orang lain. Dan ini ilmu praktek, bukan ilmu ucapan. Kalau orang itu baik sama kita dengan ucapan baik lalu kita baik, biasa. Yang sulit itu apabila dia berkata-kata gak baik, bisa gak kita lawan dia dengan ucapan baik? Itu yang paling sulit. Yang kedua, selalu bermuka berseri-seri, senang. Tolakok namanya. Tolakok terwajib indah liqam, wajahnya berseri-seri. Makanya ahli surga itu dia selalu senyum, walaupun hatinya remuk. Walaupun hatinya apa? Remuk, hancur, dia senyum saja sama orang. Itu ahli surga, bukan ketawa ya, senyum. Dia selalu apa? Senyum sama orang. Dia ketemu sama orang senyum, walaupun orang itu tidak senyum sama dia. Dia nggak disenyumin, dia senyumin aja. Di motor dia berikan salam, assalamualaikum, diam saja tuh orang, tidak apa-apa. Dalam hatinya sakit itu tidak dijawab, tapi dia tetap senang karena dia sudah menebar salam. Jangan kecewa, pahalanya tetap di kita. Dia nggak dapat pahala. Maka ini ada 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang bagaimana seseorang ini berkata-kata baik dan selalu senyum kepada setiap seseorang. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, jauhilah diri kalian dari api neraka. Dengan apa? Walau bisyikki tamrah. Dengan sedekah walaupun 1 biji kurma. Sakitnya neraka itu bisa kita hindari dengan sesuatu yang kita sedekahkan, yang di neraka. Jelas? Di akhirat. Apalagi bentuknya sakitnya di dunia. Makanya Rasul mengatakan, dawu mardakum bis shadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Jelas? Di akhirat saja sakitnya seseorang yang disiksa dari api neraka sakit sekali. Kita sudah jelaskan bagaimana tentang neraka tersebut.
Ketika orang ditaruh di bawah telapak kakinya, yang meluap kepalanya, meledak. Itu paling ringannya api neraka. Ternyata sengatan api neraka itu bisa kita hindari dengan satu korma. Satu biji korma. Maksudnya yang remeh. Satu jajan kita nganter ke masjid. Satu bundar itu? Onde-onde. Nah, jelas satu onde-onde. Saya nyumbang satu onde-onde Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Itu bisa nyengatin kita dan jauhkan dari api neraka. Dia bilang Rasul, ittaqun nar, bertakwalah kau dengan api neraka. Maksudnya jauhilah diri kalian. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan satu biji korma. Faman lam yajid, kalau enggak bisa sebiji korma, enggak ada bisa. Fa bi kalimatit thayyibah, maka dengan ucapan-ucapan baik. Ucapan-ucapan apa? Pengganti. Kalau nggak bisa sedekah, jauhi. Disuruh kita jauh dari api neraka. Jangan dekat, nggak enak di neraka itu. Jelas? Nggak enak di neraka. Suruh jauhi. Dengan apa? Sedekah. Kalau nggak bisa, dengan kata-kata baik. Orang yang berkata-kata baik, ketika dipancing sama seseorang, dia selalu berkata-kata baik. Karena kenapa? Dia mau dieret ke api neraka. Dia mau keluarkan kata-kata kotor juga. Dia dicaci maki, dia mau dikeluarkan kata-kata kotor. Dipancing mau masuk neraka, dia tetap berkata-kata baik. Dia menjauhi dirinya dari api neraka. Jelas? Kalau yang di akhirat saja bisa jauh dengan sedekah, dengan kata-kata baik, apalagi bentuknya siksaan di dunia. Makanya Rasul tadi saya ucapkan dawu mardakum bisadaqah. Penyakit itu bisa diobati dengan apa? Sedekah. Sakit hati, sakit badan, pusing, itu bisa diobati dengan apa? Sedekah. Kalau lagi nggak enak diri kita bawa apa? Sedekah. Kalau nggak berkata-kata baik, kita lagi nggak enak badan, jangan berkata-kata buruk. Karena kenapa? Kalau udah nggak enak hati, nggak enak apa-apa. Itu tempatnya. Kalau hati udah nggak enak, bawaannya mau marah saja. Makanya saya pernah tanya sama seseorang, gimana caranya supaya kita nggak sering marah? Saya tanya sama si Fulan, ada orangnya di sini. Nah, kata dia bilang nanti aja kejawab, nanti pas semakin dewasa. Dia pikir mungkin saya belum dewasa kan? Maksudnya apa? Dengan berkata-kata baik, kita bisa jauh dari api neraka. Berarti lawan katanya, orang yang berkata-kata buruk itu, pertama dia mendekat ke neraka yang di akhirat dan hidupnya nggak enak. Hidupnya pasti nggak enak. Semua orang yang berkata buruk, kalau bahasa sekarang toksik namanya, itu hidupnya nggak enak. Hidupnya tidak enak karena dia mendekat ke api neraka. Di akhirat, di dunia sudah diberikan tuh gak enak. Kalau orang berkata-kata baik, dia selamat. Saya nggak pernah ucapin itu. Dia selamat dari dunia sampai akhirat. Jelas? Nah, jadi dua pelajaran di hadis ini. Pertama, untuk menyelamatkan kita dari api neraka, sedekah walaupun bentuknya ringan. Walaupun bentuknya apa? Ringan. Kita melihat di kajian, melihat di mana saja ada sesuatu, ambil ikut di sana. Kita lihat masjid, kita ambil ikut bagian di sana. Jelas? Ikut bagian di sana. Kenapa? Sedekah dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Dan paling cepat sedekah ini menjauhkan orang dari api neraka. Jauh, cepat. Jauh. Walaupun bentuknya logam, klik suara, jangan malu dengan suara itu. Yang malu itu dia tidak pernah menyumbang. Seperti itu. Minimal dia berkata-kata baik. Anehnya apa? Zaman sekarang banyak orang sudah tidak menyumbang, tidak berkata-kata baik. Dia mengomentari orang dari belakang. Kalau kita sudah nggak menyumbang di dalam bagian sana, jangan berkata-kata buruk. Dua, kita mendekatkan diri kita dari api neraka.
sudah nggak sedekah, berkata-kata buruk, kita mendekatkan diri api neraka. Jelas? Maka minimal kalau melihat kebaikan di dalam itu, kita berkata-kata baik minimal untuk menjauhkan kita dari api neraka. Makanya Rasul itu paling sering. Rasul itu sering sekali. Sampai pernah Rasul ditagih utang. Ditagih apa? Utang. Belum jatuh tempo, Rasul pakai sorban, pakai seperti ini, ditaruh di leher beliau, kayak rida gitu. Datang orang Yahudi, dia tarik di lehernya Rasul. Dia tarik seperti itu, sampai memerah. Jelas sampai memerah. Si orang Yahudi ini tarik seperti itu. Padahal belum jatuh tempo. Rasul panggil Umar bin Khattab, ganti orang ini lebih dari bagiannya. Jelas? Malu nih orang. Ya Allah, begini sifatnya Nabi. Nabi itu kalau dia dipancing tentang sesuatu, tambah dia lebih jauh. Maksudnya apa? Ada orang ngeburukin dia, tambah dia jauhkan dari apa? Api neraka. Dia baikin terus, lebih baiknya. Bukan sama. Disitulah peluang yang besar pahalanya. Ketika orang baik kita baik, normal. Tapi ketika orang buruk lalu dibalas lebih, tambahin dia, itu pahalanya tempatnya besar. Tempat timbangannya anjlok, besar sekali. Makanya ketika orang sakit, Bapak Ibu, pahalanya selalu ditulis 100%. Misal contohnya, ada orang biasa malam Senin kajian, atau malam apa biasa kajian sih? Malam Rabu, malam Sabtu, dia nggak hadir, sakit di rumah, nggak saya kajian, nggak sholat berjamaah, itu dia ditulis pahalanya 100%. Tulislah, kata Allah mengatakan kepada Rabbul Adil, sebaik-baik pahalanya 100. Tapi kalau kita ke masjid nih, jelas ke masjid, itu lebihnya orang yang istiqomah. Ke masjid, imam sama makmum terima sholatnya, ya, tapi beda-beda pahalanya tergantung kekhusyuannya. Ada yang 80, ada yang 70, ada yang 50, ya jelas dia diterima. Jelas? Tapi begitu dalam kondisi ketika kita sehat, kita gunakan sehat kita, lalu pas kita sakit, kita ada berniat mau ke sana, nggak jadi, ditulis 100. Tetap ditulis 100. Ternyata dalam kondisi nggak enak itu tidak berlaku hitungan normal. Nggak berlaku hitungan normal. Jelas? Istilah kata kalau orang main game itu, poinnya itu beda. Jelas? Poinnya beda. Di dalam kartu itu ada kartu yang bagus dia diberikan. Dia diberikan sesuatu yang lebih sama Allah. Dan ini datangnya sesekali, nggak terus-terusan. Begitu dia datang, di sini dijorkan sesuatu tersebut sama Rasulullah SAW. Maka itu setiap kondisi, dalam kondisi kita tidak enak, banyakin lagi ibadah. Jelas? Tambah banyak ibadah. Lagi kondisi tidak enak, banyakin lagi ibadah terus. Jelas? Ada orang udah sakit, dia berjamaah lagi di rumah, tambah banyak lagi dia diberikan pahala sama Allah. Jelas? Intinya dalam kondisi tidak enak, ya bagus. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan yang sulit itu 4 hal. Yang sulit itu apa? 4 hal. Salah satunya sedekah dalam kondisi kita fakir. Tuh. Kalau sedekah dalam kita punya itu normal, bisa. Kalau fakir, hebat. Yang kedua kata Imam Syafi'i, ibadah dalam kondisi orang tidak melihat kita, itu sulit. Jelas? Ketimbang ibadah di depan orang. Ini hal-hal yang sulit kata Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Hal-hal yang sulit ini bernilai pahala jauh, tidak seperti biasa. Tidak seperti apa? Biasa. Jelas apa bingung? Jelas. Makanya apa kata Rasul? 3 hal yang cepat naikkan derajat seseorang. Salah satunya berjalan ke masjid, salah satunya wudu, menjaga wudu dalam kondisi kita tidak senang. Jelas? Musim dingin, wudu, batal wudunya, wudu lagi. Musim dingin, tempat orang menjauhi.
Ketika sesuatu tempat orang menjauhi, lalu di sana ada ibadah, maka nilai ibadahnya beda. Makanya pahala tahajud itu besar. Karena dalam kondisi umumnya orang tertidur, lalu dia berdiri. Mana lebih besar pahalanya tahajud sama duha? Kalau duha masih orang bangun, normal. Seperti itu. Bukan kita menafikan, bukan kita merendahkan salat duha. Jelas? Ketika pada saat tersebut, pahala tersebut diberikan sama Allah lebih besar, tandanya umumnya orang jarang ngerjakan di sana. Jelas? Makanya Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Dalam Al-Quran, hai Nabi Muhammad, pernahkah kau mendengar cerita, saya ceritakan kepada engkau kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu tengah malam. Coba, hal-hal yang menakjubkan dibongkar di dalam Al-Quran. Jelas? Dibongkar di dalam Al-Quran. Tiba-tiba tengah malam Nabi Ibrahim sudah tidur, istri beliau sudah tidur. Siapa nama istri Nabi Ibrahim? Hah? Siti Hajar apa Siti Sarah? Dua-duanya Siti Hajar sama Siti Sarah. Ya Allah. Siapa nama ibunya Nabi Ismail? Siti Hajar apa Siti Sarah? Hajar apa Sarah? Jadi PR ya. Nanti ambil hadiahnya Pak Takmin. Nanti habis sisa ada hadiah cai 1 gelas bagi yang mau, yang betul. Yang tak betul boleh juga setengah lah, jangan banyak-banyak. Jelas? Ada cainya atau teh? Cai. Sampai mana saya ceritakan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Nabi Muhammad, saya ceritakan kok bisa Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Begitu datang ketok pintu, assalamualaikum. Bangun Nabi Ibrahim. Tamu tengah malam. Begitu buka, istri udah tidur, dia udah tidur. Qaumun munkarun, tamu yang enggak dikenal datang tengah malam pakai gamis putih, enggak dikenal. Umumnya orang kalau datang tamu tengah malam enggak dibukain pintu. Langsung buruk sangka perampok sudah. Jelas? Kita kan ngintip dulu dari jendela. Siapa nih? Oh, orang tak dikenal, jangan bukain. Kalau kita sendiri, jelas? Simpan BPKB cepat-cepat. Kita bilang begitu. Nabi Ibrahim enggak. Bukain pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan duduk. Jelas? Dipersilakan duduk. Pertama, tamu tengah malam. Umumnya orang enggak buka rumah tengah malam. Yang kedua, enggak dikenal. Kalau pagi ada tamu enggak dikenal, sulit mau disuruh duduk. Jelas? Siapa datang ini? Nama saya Hasan Ali Idrus. Bertamu misal di rumahnya Pak Ridwan. Assalamualaikum. Pak Ridwan. Siapa ya? Saya enggak kenal. Kata dia. Oh iya, sudah awas takut saya. Ternyata dia lupa pakai kacamata. Jelas, karena dia lupa pakai kacamata. Kalau pagi pada saat tersebut bisa kita ditolak karena kita nggak kenal. Minimal sampai gerbang mau ngapain kita ditanya. Mau ngapain Pak? Oh begini. Oh iya, nah, udah saya tak perlu begini. Jelas, kalau kita nggak ada urusan sama dia. Tapi kalau dia bisikin kita, jelas. Antar sumbangan dari pemerintah. Oh sila, walaupun tidak dikenal, sila langsung keluar. Jelas. Tapi ini Nabi Ibrahim, ini tamu tidak dikenal tengah malam, tidak ada urusan ini. Sama Nabi Ibrahim nih, jelas. Duduk. Urusannya pada saat tersebut sebelum dia mau ke rumah Nabi Lut, mau ngangkat apa namanya? Tanah itu, gara-gara kaum Lut. Nabi Lut ini ponakan, masih berkeluarga sama Nabi Ibrahim. Yang di rumah cuma ada Siti Sarah. Jelas, Siti Sarah udah umur tua sudah tua. Siti apa? Dibangun istri. Ada tamu di ruang tamu. Oh iya, masya Allah. Tuh, langsung bangun istrinya, masak air. Nabi Ibrahim kemana? Ke kebunnya, cari anak sapi, disembelih tengah malam.
dikasih makanan yang paling istimewa, anak sapi. Kenapa enggak ibu sapi? Jelas. Kalau anaknya lebih empuk, jelas anaknya lebih apa? Empuk, disembelihkan. Ejri sani besar disembelihkan. Subhanallah, kita zuhur, ayam kita ngungkung di depan. Enggak ditawarin makan tamunya. Jelas. Siang waktu orang makan ini. Siang waktu orang makan. Malam bukan tengah malam. Tengah malam disuruh orang makan sama Nabi Ibrahim. Jelas? Ini kita siang, enggak ada. Malam. Dikasih asbak saja. Kasih apa? Asbak. Ah, ini asbak. Rokok dah katanya. Alhamdulillah. Nah, ini kita belajar. Sesuatu yang jarang orang kerjakan, Allah akan berikan dia. Sesuatu yang dia inginkan. Diajak, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Udah jadi, masak istrinya. Istrinya solehah lagi. Subhanallah. Dia dibangunin untuk masakin orang, hajat orang, apalagi hajat suaminya. Jelas? Hajat orang dia bisa bangun, apalagi hajat suami. Yang lebih wajib hajat orang apa hajat suami? Hajat suami. Ini ada istri dibangun, malam nih hujan tidur. Dibangun apa? Suruh apa? Sama tidur kata. Nggak mau dia. Tidak boleh. Kalau hajat ini hajat orang. Jelas hajat apa? Oh, dibangun. Masak. Habis masak, faqarraba ilaihi qala. Didekati makan. Tamunya diam aja. Jadi kalau orang kebanyakan diam itu curiga kita malaikat. Jelas? Kalau dia kebanyakan diam, tandanya dia malaikat mungkin. Kok diam aja? Jelas diajak ngobrol, dikasih makan, kasih teh, enggak dia minum teh. Jelas? Pak, Bapak ini puasa apa malaikat? Jelas? Makanya saya sebelum dia persilakan cepetan saya makan. Sebelum dia baik sangka, lebih bagus dia buruk sangka. Kalau sama kita lah. Jelas? Kata Nabi Ibrahim, kata tamunya bilang, malaikatnya bilang, kami kesini mau ngabarkan istri engkau Siti Sarah mau punya anak. Kata Siti Sarah bilang, saya ini perempuan sudah tua, nggak bisa punya anak, menopause, semua sudah nggak bisa sudah. Nggak bisa sudah. Kalau dalam Islam kedokteran mohon maaf, mandul. Kata malaikat, kami kesini ngabarkan karena engkau ngerjakan sesuatu yang baik apa, engkau akan punya anak. Dan anaknya Nabi lagi. Gara-gara dia ngerjakan tuh anaknya Nabi. Pergi ini malaikat mau ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ganteng-ganteng kalau malaikat. Jelas keluar. Kata Nabi Ibrahim, kau bakal punya anak. Betul nih hamil. Hamil. Nah, Siti Sarah. Siapa nama anaknya? Nabi siapa? Ishak apa Yakub? Ishak apa Yakub? Hah? Nabi siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf punya anak 12. 11 celakain Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, taubat, semuanya jadi nabi. Jelas. Dari ini banyak keturunan nabi saja jadi. Sampai Nabi Isa. Subhanallah. Jadi nabi bin nabi. Oh, dijaga keturunannya sama Allah. Jelas? Gara-gara memuliakan tamu. Tengah malam datang. Ini dia marahnya suaminya kalau ada tamu tengah malam. Karena suami saya bukan Nabi Ibrahim, Pak Ustaz, kata dia. Ganti sudah namanya. Soalnya malaikat tuh datang, Pak Ustaz. Ya jarang datang kalau malaikat. Ini tiap hari kopi habis. Ini bukan malaikat ini. Kecuali dia bawa kopi sendiri, gula sendiri, habis. Kata dia, inilah ciri-ciri orang ada iman tapi sedikit.
Ada iman tapi sedikit. Kita katakan bukan tidak beriman. Ada iman tapi sedikit. Jelas apa tidak? Nah itu pelajaran di ayat Quran itu. Ketika mengerjakan sesuatu yang jarang orang kerjakan, kita kerjain di sana. Tapi ingat, ketika orang umum kerjakan, kita juga kerjakan. Jangan ketika orang umum kerjakan, kita nggak kerjakan. Ketika orang jarang, kita kerjakan. Ini salah. Begitu orang sholat maghrib, dia nggak mau. Orang sholat maghrib, enggak, semua orang kerjakan, saya nggak mau, kata dia. Saya mau kerjain sesuatu yang jarang orang kerjakan. Ini salah, jelas. Sehingga apa? Dia nggak Jumatan. Dia udah khatam sholat. Nanti baca di kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ada dua macam orang ketika dia mengatakan, Pak, Bapak sholat Pak, kata dia. Pak sholat Pak. Di dalam kitab Muqaddimah nanti baca. Yang satu menjawab karena kaslan, malas. Aduh, malas saya sholat. Tapi dia nyangka wajib nih sholat. Jelas? Tapi ada yang mengatakan jahadun. Apa jahadun? Ingkar. Udah nggak wajib saya sholat. Kemarin saya wajib, sekarang nggak wajib. Nah orang seperti yang dua ini, yang paling bahaya ini yang ingkar. Di dalam kitab dijelaskan itu nanti hakim boleh membunuh dia. Hakim yang boleh membunuh dia. Jelas? Dan nanti dia tidak disolatkan, dikuburkan, dia dikubur orang di luar Islam. Tidak boleh satu kompleks sama orang Islam. Kalau yang bilang dia sudah tidak wajib sholat. Nah ini bahaya. Jelas? Jangan tiru yang begini. Kalau ada, tapi nggak ada di Montong. Jelas? Nggak ada di Montong. Kalau dia ada, berarti rubah kakaknya cepat datang ke Pak Kadus. Jelas? Baru datang ke Pak Kadus. Betul Pak Kadus? Amin ya Rabbal. Jadi tidak ada khatam khatam Quran ada nggak? Hah? Nggak ada khatam Quran. Habis khatam maji lagi disuruh. Nama khatam tuh berhenti nanti. Kalau selesai, udah selesai sampai Anas, balik lagi sunnahnya. Jelas? Udah saya khatam bulan Maulid Pak Ustaz. Nggak lagi dia ngaji. Ya Rab, nggak boleh begitu. Jelas? Kalau gitu sudah dia makan, jangan makan lagi. Mati saja. Mati kita di akhirat nanti. Kalau kita nggak banyak ngaji. Jelas? Apalagi maksiat terbesar ninggalkan sholat. Maksiat terbesar tuh ninggalkan apa? Sholat. Jelas? Misal ada, bukan ngeremeh. Misal ada istri kita nggak pakai jilbab keluar atau apa. Yang lebih bahaya kalau dia nggak sholat. Bukan ngeremehkan maksiat yang nggak pakai jilbab itu maksud. Yang lebih besar tuh kalau dia nggak sholat, itu bahaya. Maksiat terbesar tuh kalau dia tidak sholat. Sudah isya apa belum? Sudah mah. Bagus, berkah waktu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibah shadaqah rawahu Bukhari wa Muslim wa fi ba'd hadits taqaddama bi tulihi. Apa kata Rasul? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al kalimatu thayyibah shadaqah. Berkata-kata baik itu sedekah. Jelas sedekah. Kita berkata-kata enak sama orang lain dimarahin, nggih Pak. Oh berkata nggih. Baik dia sama orang. Jelas? Maka orang tersebut dia berikan sedekah sama orang. Dia kasih sedekah. Nah, saya kasih kau sedekah. Jelas? Kita seperti kasih dia kotak amal pun. Nah, kasih kau kotak amal. Kasih kotak amal. Makanya Rasul melihat ada seorang ibu-ibu menangis di kuburan. Tapi sambil meratap. Menangis boleh, tapi meratap enggak boleh. Didatengin sama Nabi, ibu yang sabar. Anak saya meninggal kok tak tahu apa-apa, marah dia. Nabi pergi langsung, tinggal. Ditegur nih orang. Bu, kau tak tahu siapa yang tadi negur? Siapa? Nabi. Bangun gak dia? Ya Rasulullah, maafkan saya nggak tahu kok. Ya sekarang saya sabar. Apa kata Rasul? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Tapi kalau udah ada lewat, nah sekarang dah saya sabar, baru saya bisa sabar. Enggak, bukan sabar. Begitu dia nancap, sabar. Ini dia, ini nama sabar. Tapi kalau dia udah dapat nasihat, ya sekarang dah saya sabar, kemarin enggak bisa saya sabar. Enggak, ini bukan sabar. Sabar itu yang pertama. Jelas? Ketika
begitu dipukul hati kita lalu kita bisa pukul. Ini dia. Ini yang nama sabar. Dan sabar nggak ada batasnya. Kalau ada pembatasnya itu bukan sabar. Jelas bukan sabar. Apa namanya itu namanya? Sakit hati. Namanya sakit apa? Sakit hati. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu, makanya pahala sabar itu bighairi hisab. Tahu nama bighairi hisab? Seperti ember diisi penuh lalu ditumpahkan ke kita. Diguyur. Segitu nama bighairi hisab. Enggak dipakai hitungan enggak. Bighairi hisab itu kayak seperti ember penuh ditimpakan sama kita. Penuh gitu. Enggak pakai hitungan. Enggak pakai apa? Hitungan. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Apa kata Rasul dari Abu Dzar? Jangan pernah meremehkan semua kebaikan. Bahaya kita meremehkan kebaikan. Cuma seperti ini saya pun jangan meremehkan kebaikan. Walau kata Rasulullah, walaupun engkau berjumpa dengan saudaraku dengan muka yang baik, senyum. Jangan remehkan. Tetap selalu senyum. Coba bapak-bapak semua senyum. Semua senyum. Senyum. Nggak bisa senyum. Semua senyum. Nah begini. Coba semua senyum. Sedekah. Jelas? Nanti belajar dari Masjid Nurul Syahada ke rumah. Yang nggak biasa senyum begini saja. Jelas? Sampai rumah. Buka pintu, istri, ya Allah, senyum. Tetap senyum. Kenapa senyum-senyum? Saya belajar senyum di surah Ustaz. Suruh belajar apa? Senyum. Bukankah engkau marah tadi? Iya. Ini dia marah sama teman, harus senyum. Nanti saya kena dalam hadis yang mau sedekah. Masya Allah. Nah, selalu apa? Senyum. Jelas? Abang ini begini, tidak perhatian, tidak begini, senyum. Sudah. Nah, keluar sebentar, datang. Bawakan dia coklat, bawakan bunga, tinggal tidur. Tinggal apa? Kenapa tinggal tidur? Senyum. Nanti kita jumpa dalam mimpi. Kalau enggak dikubur. Jelas? Selalu senyum. Bisa kira-kira tidak? Senyum walaupun dalam hati remuk. Jelas? Bisa? Bisa apa tidak? Mudah-mudahan bisa. Sama seperti yang menyampaikan lagi belajar. Ada bisa juga lagi belajar senyum sampai sama orang. Harus belajar senyum. Insyaallah. Mumpung sebelum Isya, kita silakan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Siapa namanya, Adik? Muhammad siapa? Muhammad Bustami. Siapa katanya? Muhammad Isran. Pakai mix supaya saya dengar sudah. Apa katanya? Muhammad Bustami. Iya, Muhammad saja. Terus dari mana Muhammad? Dari saudara Flores. Flores, Masya Allah, jauh-jauh datang ke Masjid Nurul Syuhada. Hebat montong ini. Dari Flores dia datang kajian. Zikirnya siapa ini? Pertanyaannya. Pasti zikirnya orang montong. Bukan gara-gara ustaznya. Hadirnya jamaah pengajian ke sini itu sebab zikirnya orang montong. Jelas? Kalau bagus zikirnya, datanglah orang ke masjid kita. Betah orang sholat sebab apa? Zikirnya orang montong. Jelas? Bukan gara-gara ustaznya. Jelas? Walaupun ustaznya diganti, tetap aja. Gak apa-apa diganti ustaznya. Jelas? Yang penting zikirnya tetap. Jelas? Zikirnya apa? Tetap. Nanti kita lihat. Gimana hukumnya kuburan itu bersama dengan yang lain agama? Satu komplek. Bolehkah satu komplek orang di luar Islam sama orang Islam? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Boleh digabung. Satu ini Muslim, satu di luar Islam, satu ini, satu di luar Islam, satu terus satu komplek. Jelas? Kalau dia bisa bangun nih di kubur ini, dia marahin tukang penggali kubur itu. Coba bapak masuk ke sini sekali kata dia. Ngerasain 24 jam ini.
kita dengar orang digebuk saja, dipukuli. Nah, jelas apa tidak? Tidak betah. Saya mau tanya sama Muhammad, betah nggak tinggal di satu rumah yang mana rumah tersebut punya keyakinan orang Islam tuh, kalau orang di luar Islam keyakinan orang Islam tuh agama yang paling benar Islam. Jelas? Agama yang benar tuh cuma Islam. Bukan Islam bukan apa namanya, semua agama benar. Agama yang benar tuh Islam. Keyakinan di dalam Islam bahwa orang Islam masuk surga. Di luar Islam itu akan disiksa. Jelas atau tidak? Ketika kita tinggal di komplek, rumah tetangga kita satu tembok, tiap hari 24 jam berantem, setel musik, dangdutan, tidak berhenti. Betah nggak Muhammad tinggal di sana? Betah nggak? Nggak betah. Jelas? Itulah sebabnya orang di luar Islam tidak boleh digabung. Tidak boleh dia digabung. Dia akan mendengar sesuatu setiap hari. Dia ingin dapat kenikmatan di sana. Makanya kita dianjurkan dikuburkan di samping-samping orang soleh. Saya minta di samping ini, saya tahu dia orang soleh. Nah, seperti itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar minta dikuburkan samping Rasul. Sayyidina Umar juga ingin di sampingnya Nabi. Berebut. Padahal Siti Aisyah mau dikubur di sana dulu. Dulu semasih ada ayahnya dengan Nabi Muhammad, itu nggak pakai kudung kadang-kadang karena di kamarnya. Qaidahnya para nabi, di mana dia meninggal di sana dia dikubur. Makanya tempat dikuburkannya Nabi itu di kamarnya Siti Aisyah. Di kamarnya Siti Aisyah. Makanya Umar begitu jadi khalifah minta dikuburkan di sana. Izin dulu sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Sejak dia dikubur di sana, Umar bin Khattab selalu dia nutup aurat ketika apa? Berziarah kubur. Coba. Sama orang meninggal dia tutup aurat. Dia punya keyakinan apa? Bahwa ingin melihat. Kalau dulu enggak, dia kadang ada kadang apa? Karena suaminya dan mertuanya. Jelas, Bang? Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Apa hukumnya Otopsi mayit jenazah. Wallahu alam, saya nggak berani jawab di sini. Saya pernah ngisi juga pun di kedokteran pun dipertanyakan seperti ini. Kalau untuk menimbulkan kemaslahatan di sana untuk mencari kebenaran, bisa-bisa saja. Jelas? Seperti itu. Untuk mencari kebenaran. Tapi kalau orangnya sudah ikhlas, ya sudah dah. Ada satu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Bagaimana kalau di kampung kita ada yang khatam sholat? Nanti pergi sama Pak Kadus. Ada dia Pak Kadus. Pak Kadus mau kenapa? Saya mau cari orang khatam sholat. Kok biasa kan cari orang kawinan? Iya, sekarang beda sekarang. Nah, kata Pak Kadus, ini lebih wajib. Jelas ini lebih apa? Wajib. Sama siapa dia datang Pak Kadus? Sama RT-nya. Cari, tanya baik-baik, Pak. Saya mendengar ini. Baiklah tanyanya dia. Betul Bapak, ini saya dengar seliweran nih, ngomong-ngomongan orang nih. Cuma saya memastikan supaya enak bilang di masyarakat. Betul nggak Bapak nggak sholat? Oh, saya ini sholat tapi di rumah. Oh, selesai pembahasan. Selesai pembahasan. Jelas? Pembahasannya selesai. Tapi kalau dia bilang, betul saya udah nggak wajib sholat. Nah, tandain. Nah, besok ini ada tanda. Kenapa Bapak nggak sholat? Oh, saya sudah khatam begini. Muslim wajib. Nah, datang sama ulama, kasih pencerahan di sana, disampaikan. Jelas apa tidak? Nah, kalau sudah dia tetap khatam sholat, sudah. Beda cerita nanti begitu jenazahnya dia naikin di sini, beda cerita nanti. Jelas? Beda cerita nanti di sini. Nanti pembahasannya lebih panjang lagi. Jelas? Kalau dia langsung dengar, kan dia bawa sama Pak Kadus, ada RT-nya, ada, tapi di Montong kan nggak ada. Amin ya Rabbal. Jadi tidak perlu Pak Kadus turun. Jelas? Pak Kadus tidak perlu turun. Betul Pak Kadus? Betul, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Banyak ulama di sini di Montong. Ada teman sama ustaz-ustaznya. Ustaz saya yang berlutut. Gunakanlah mereka. Beberapa ustaz. Ada Ustaz Abdai, ada Ustaz Zul, ada Ustaz Miftah, ada Ustaz Abdul Qadir, ada Ustaz siapa lagi namanya?
Ustadz Azmi, oh banyak Ustadz di sini. Nah, tinggal kita pilih mana kita cocok nyambung. Nah, sepakat Ustadz semua haram. Atau insya Allah semuanya satu pendapat dia sama kita. Karena kenapa? Semuanya mengatakan haram pasti. Walaupun tidak Ustadz. Misal kita tanya, Pak Tamir, orang meninggalkan sholat bilang khatam sholat berdosa apa enggak? Nah, ini yang bukan Ustadz saja dijawab begitu. Apalagi kita tanya Ustadznya. Nah, bagaimana sekarang jalan keluarnya? Didatangi, tanya kepastian. Kalau dia bilang saya sholat, ya sudah selesai. Tapi kalau dia bilang khatam sholat, sudah tahu. Oh berlanjut nih. Jelas berlanjut nih. Enggak usah urusin saya. Oh iya, besok kita nggak akan urusin. Nah, diajak. Jelas? Diajak. Mungkin kalau menurut saya sih, mereka itu sholat tapi di rumah. Menurut saya. Jelas, wallahu alam dia. Jangan sampai dia ngajarin ajarannya tersebut di daerah kita. Nah, ini yang bahaya. Ketika dia ngajarkan ajarannya di daerah kita, itu harus ada sikap tegas kepada orang-orang daerah sana. Karena ini ajaran sangat empuk, sangat cepat diterima sama kalangan anak muda. Senanglah dia. Oh, udah sholat, enakan nih ajaran ini. Daripada sholat 5 waktu, enakan ini. Tinggal kedip-kedip udah sholat. Kata dia. Enak, sama 5 waktu. Jelas. Ini apa? Tuh kata Pak Haji Ahmad tuh. Nah, tak tahu saya kalau hukum yang begini nih. Nah, aja Pak Haji Ahmad sudah. Tapi insya Allah gak ada di montong. Insya Allah amin ya Rabbal. Pastilah semua seseorang di setiap kampung ada yang tidak sholat, tapi mereka itu karena malas. Yang bahaya ini kalau dia ngajarkan tidak wajib sholat. Nah ini jelas bahaya. Pak, sejak kapan orang ada khatam sholat? Setahu saya orang dulu maulidan khatam ngaji. Itu yang saya dengar, kok ini baru-baru lagi. Apakah kita perlu rayakan Bapak di depan masyarakat? Nah, kita tanyalah baik-baik. Jelas. Nabi sholat sampai bengkak-bengkak. Jemput sholat sampai Isra Mi'raj bulan Rajab. Insyaallah. Amin. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada Bapak? Silakan. Apa? Karena kalian belum punya Nur Muhammad, dia punya Nar Muhammad. Bukan Nur, Nar dia punya. Jelas? Bukan Nur, Nar. Nar, nerakanya dia. Lagi dia bawa nama Nabi Muhammad, dia udah salah. Nur Muhammad. Dia nggak kaji kitab namanya Nur Muhammad mungkin. Kajian ada nama kitab Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Bagaimana mau cahaya masuk? Dia nggak sholat. Jelas? Bukan Nur mungkin, dia kebaca salah. Makanya kalau berguru itu harus ada sana. Guru tarekat pun harus ada sana. Sampai Nabi. Saya pas ke Pemakasan, Madura, ketemu sama kiai saya, guru tarekat. Itu sanatnya sampai Sayyidina Abu Bakar. Jelas sudah sampai Nabi Muhammad berarti. Dia punya sanat masih muda. Saya tanya, Pak Yai dapat di mana? Dapat, saya punya ayah. Dan sholatnya Masya Allah. Zikirnya bagus. Nah ini bagus. Ya ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita tutup ya. InsyaAllah besok kita sambung kembali lagi. Senin yang akan datang, semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana Wa
Pak Rusli. Azan tapi tidak usah koma. Kita qobliyah. Saya angkat ya. Dalil surah Hasan